Tadi berkaitan dengan kita sebagai mazhab Syafi'i kemudian keluar dari mazhab Syafi'i karena kita tidak bisa melakukan hal itu. Sebagaimana saya katakan pada pembahasan yang lalu, saya contohkan dulu berkaitan dengan urusan umroh ataupun haji, tawaf ya, tawaf. Kalau kita tawaf mengikuti mazhab Syafi'i dan jika kita bersentuhan, ya kan, bersentuhan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu kan batal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa walamsu inda syafi'iyati huwal massu. Yang dimaksud lamas adalah bersentuhan, pegang, sentuhan. Nah, tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu kan repot. Tawaf sentuhan batal. Cari tempat wudunya 1 kilo. Balik lagi nggak selesai tawafnya dengan padatnya seperti itu. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh lid darurah karena darurat. Kita taklid madhab Maliki. Nah, tadi pada kesempatan lalu saya terangkan. Ini ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama kalau Anda ikut madhab Maliki ya maka wudunya harus ikut madhab Maliki. Kalau wudunya ikut madhab Maliki tidak semua orang faham karena tidak semua orang belajar fikih Maliki. Maka pendapat kedua nggak ada masalah dan itu bukan masuk kategori talfek. Karena itu liddarurah. Bagaimana kalau bukan liddarurah? Apakah boleh kita pindah? Boleh saja. Pendapat yang pertama, Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Lubbul Usul, kitab usul mengatakan pendapat yang pertama tidak boleh, pendapat yang kedua boleh pindah dari madhab ke madhab asalkan bukan dalam satu kaidah, yaitu dalam dua hal yang berbeda. Contoh ya. Contoh tadi saya katakan kalau wudunya ikut madhab Syafi'i ya membatalkannya ikut madhab Syafi'i. Nah itu seperti itu, jangan dicampur aduk. Ada orang kadang masalah pernikahan ini untuk wali ikut madhab Abu Hanifah nggak pakai wali, untuk saksi ikut madhab Maliki, campur aduk, nggak boleh, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya campur aduk, bukan dalam satu qadhiyah. Kalau di luar 2 qadhiyah itu boleh. Ya, contoh para ulama mengatakan, contoh seperti dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, ya, ini akad perbankan. Akad perbankan itu kan banyak menggunakan bai'ul murabaha. Bai'ul murabaha. Bai' murabaha. Nah, bai' murabaha ini tapi harus akdun lazim. Akad mengikat. Enggak boleh bai' murabaha, harus mengikat, harus jadi, tidak boleh enggak jadi. Nah, sementara dalam Malikiyah itu tidak ada namanya bai'ul murabaha. Dalam Malikiyah enggak ada bai'ul murabaha, enggak ada. Yang ada dalam madhab Syafi'i. Tapi akdun lazimunya ini mengikuti madhab mengikuti madhab Malik, ini namanya campur aduk. Tapi dalam qadhiyah lain nggak ada masalah. Ini masalah lain, ini masalah lain. Dalam akadnya ikut madhab Malik, dalam akad bahwa itu mengikat. Dari sisi baiknya itu mengikuti madhab Syafi'i, ini nggak ada masalah. Ya, karena apa? Beda qadhiyah, beda masalah. Nah, kalau satu masalah nggak apa-apa liddarurat. Sebagaimana saya katakan tadi itu di dalam tawaf wudunya ikut madhab Syafi'i, membatalkannya ikut madhab Malik. Nah, urusan dengan melukis ini kalau madhab Syafi'i kan agak ketat tadi. Nah, kalau kita bisa menghindar ya sudah, nggak usah melukis. Tapi bagi orang yang pekerjaannya melukis, nah ini kan beda lagi. Ya, ini tadi. Maka mengikuti yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan tadi ada pendapat kedua dalam kalangan Malikiyah yang memperbolehkan melukis asalkan tidak dalam bentuk patung. Nah tadi ya, wallahu a'lam bishawab.